Baik adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SCHG yang saya banggakan, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita dalam bentuk Zoom ya, YouTube. Itu dengan judul mata kuliah yang akan kami bawakan adalah geomorfologi tektonik. Baik adik sekalian, jadi yang akan kita bicarakan di sini adalah tentang bagaimana itu geomorfologi tektonik, kemudian nanti khusus untuk di Sulawesi adalah seismologi Sulawesi. Baik adik sekalian, kita mulai saja ya. Nah, apa yang dimaksud dengan geomorfologi tektonik? Geomorfologi atau morfotektonik merupakan gambaran kondisi morfologi dan proses tektonik. Ya, proses tektonik yang terjadi pada masa lalu dan berlanjut hingga sekarang. Nah, yang sekarang itu yang disebut sebagai neotektonik. Kemudian geomorfologi sendiri, geomorfologi mengungkapkan sebuah pandangan roman topografi yang dapat dipakai sebagai indikator dan corak kekuatan dan rata-rata atau pergerakan tectonic movement. Nah, morfologi memiliki dimensi ruang dan tektonik mempunyai dimensi waktu. Yaitu pengertiannya adik-adik sekalian. Nah, kemudian morfotektonik merupakan karakter bentang alam yang berhubungan dengan tektonik. Nah, fenomena tektonik dapat diketahui dari bentang alam yang mempunyai ciri khusus seperti gawir. Adik-adik sekalian, kalau ke Parangloe, kita akan menemukan seperti itu yang disebut sebagai gawir. Bentuk lembah, kelurusan perbukitan, kelurusan sungai, dan pola pengairan. Itu dari situ kita bisa mengetahui bahwa tektoniknya aktif atau tidak dari itu. Nah, kemudian neotektonik. Saya akan perjelaskan juga sebagai neotektonik. Neotektonik terdiri dua kata, yaitu neo yang berarti baru, sehingga neotektonik dapat diartikan sebagai tektonik baru atau tektonik masa sekarang. Resen ya. Neotektonik adalah studi struktur setelah umur Miosen dan sejarah perkembangan struktur kerak bumi. Jadi seperti itu ya, adik sekalian. Nah, kemudian ini tidak perlu kita jelaskan ini. Saya langsung kepada bentuk-bentuk batas-batas lempeng. Nah, ini batas-batas lempeng yang terlihat di dalam dunia bumi ini ya. Ini menurut para ahli-ahli daripada itu ya. Jadi ini juga seperti ini. Nah, di dalam tektonik kita akan bisa melihat bahwa ada beberapa tipe tektonik yang diimplementasikan biasanya dalam sesar-sesar di dalam skala lokal. Karena tektonik itu adalah global, sementara struktur adalah kita bisa melihat regional atau lokal. Nah, ya. Nah, sesar-sesar. Seperti misalnya kita bisa melihat bahwa ada fenomena-fenomena tumbukan. Nah, pada fenomena tumbukan lempeng ini itu akan menghasilkan suatu lipatan. Sama halnya kalau misalnya India menabrak Eurasia, maka akan terbentuk yang disebut sebagai pegunungan Himalaya. Nah, gitu ya. Kemudian ada pemisahan different. Ya, ada pemisahan sehingga kalau dia memisah, maka pada saat pemisahan itu divergen ya, pada saat dia terjadi seperti itu, maka magma akan menerobos ke atas. Menerobos ke atas, dia akan membentuk yang kalau di laut disebut pematang. Nah, bisa juga dia membentuk daratan seperti daratan Jepang. Itu terjadi karena proses divergen ini. Kemudian ada proses yang terjadi karena transform, berpapasan, transform ya. Jadi ada yang transform, pergeseran seperti itu. Nah, adik sekalian kita bisa melihat seperti gambar-gambar yang saya tampilkan ini.
Kemudian tektonik lempeng. Nah, inilah bukti-bukti di sinilah terjadinya ya, yang disebut sebagai tektonik itu. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa ada magma ke atas tadi terjadi karena terjadi proses yang disebut sebagai divergen ya. Ada di sini ada seolah-olah terjadi, dan ini akan terjadi yang namanya subduksi. Kemudian kalau ini terjadi, subduksi ini terjadi, kemudian ada magma di bawahnya, maka dia akan terjadi yang namanya gunung api di atas ini ya. Terjadi di atas ini. Nah, bukti-bukti bahwa tektonik lempeng itu ada ya. Teori tektonik lempeng yang diperkenalkan oleh apungan benua oleh Wegener itu seperti misalnya dapat dilihat bahwa benua Afrika dulu itu bersatu dengan Amerika Selatan. Nah, kemudian ini akan berpisah sehingga terbentuk yang di tengah-tengahnya ini namanya Atlantik. Lautan Atlantik atau Samudra Atlantik. Ini adalah bukti bahwa apa bukti-buktinya? Semua makhluk-makhluk di Afrika Selatan sini juga ada di sini, di Amerika Selatan ini yang pernah bersatu seperti itu ya, dia sekalian. Nah, kita lihat seperti ini. Kemudian kita melangkah ke ketahanan batuan. Karena pergeseran-pergeseran tadi itu baik itu dia divergen maupun konvergen itu mengenai batuan raksasa. Yang sebelumnya ada ini sebagai kompresi. Ya, ini seperti kompresi ya, konvergen tadi itu. Kemudian ada tensilnya yang terpisah divergen, kemudian ada stres seperti ini ya, rotasi seperti itu. Nah, ketahanan batuan tergantung pada ada tipe batuan, ada tekstur, ada komposisi kimianya, struktur internal, dan kehadiran fluida. Itu semuanya. Nah, kemudian ini yang perlu saya jelaskan dari sekalian, bahwa kalau kita berbicara tentang struktur, ketahanan batuan, atau kita berbicara tentang pergerakan-pergerakan batuan, ada yang disebut sesar normal. Sesar normal pada umumnya adalah sesar turun. Ya, sesar turun. Kemudian ada sesar geser atau transform fault ya. Itu yang akan bergeser seperti ini. Kemudian ada reverse atau sesar naik, maka dia akan naik seperti ini. Dia akan naik seperti ini. Nah, inilah kalau terjadi megatrust di lautan, yang ini yang naik ini itu yang kadang-kadang menimbulkan yang disebut sebagai tsunami. Nah, kita melangkah ke yang disebut sebagai geologi struktur yang terbentuk pada masa lalu berupa lipatan. Lipatan itu sekalian sudah tahu bahwa lipatan itu adalah misalnya pegunungan ya. Sesar, kekar, dapat bergerak kembali akibat gaya tektonik. Pergerakan ini membentuk tatanan geomorfologi baru yang dikenal dengan studi geomorfologi tektonik. Itu ada sekalian. Nah, ini kita bisa melihat bahwa, ini kita melihat bahwa macam-macam daripada struktur geologi ya. Ini kita bisa melihat ada fracture, rekahan-rekahan ini itu yang dimaksud dengan kekar. Kemudian struktur join juga adalah kekar. Nah, ini kita bisa melihat model-model seperti ini yang disebut sebagai kekar ya. Kekar. Ya, adalah kekar. Coba ini adalah kelihatan bahwa dia itu turun ada yang naik, turun ada yang naik. Jadi seperti ini modelnya. Nah, ini model belahan-belahan itu ya. Ada yang sebagai ekstensi yang keluar, ada shear, pergeseran, kemudian ada shear mode yang seperti ini model-modelnya. Nah, tension stress fracture ya.
Jadi ada yang sebagai kekar tarik. Seperti ini modelnya agak ini. Kemudian ada kekar-kekar sirnya dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah sama halnya kalau kita berbicara tentang sesar. Model-model sesarnya ada yang namanya strike, ada dip. Ada strike, ada dip. Jadi kalau kita mengukur di lapangan, kita mengukur strike, kita mengukur dip. Seperti dengan kompas geologi tentunya ya. Dan tentunya. Nah, baik adik sekalian, coba kita lihat lagi. Ini model-model sesar. Model-model sesar yang ada di lapangan. Model-model sesar yang ada di lapangan. Ini adalah di Bandung. Ini di Bandung. Sesar Lembang. Lengan Tenggara Sulawesi. Itu sangat luar biasa sesar-sesar. Jadi Sulawesi itu kayak seperti kue lapis yang diiris-iris oleh pisau tajam. Coba kalian perhatikan bahwa sesar-sesarnya itu sangat luar biasa, kayak tergores-gores seperti ini. Nah, begitu pula dengan di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ada ini Palu Koro. Ini terus ke sini ya. Kemudian ada Patahan Matano dan sebagainya. Dan di sini ada termasuk Lubuk, di mana di sini di Sorowako ini terkenal dengan nikelnya. Dan di Lubuk semuanya Lubuk Timur ini adalah potensi untuk nikel, termasuk di perbatasan Sulawesi Tenggara sini. Nah, ini kita bisa melihat bahwa bukti terjadinya deformasi terekam pada batuan kerak bumi itu ada lipatan, ada sesar, ada kenampakan topografinya. Nah, indikasi gerak sesar, kita bisa melihat seperti ini indikasi. Jadi kalau kalian melihat di lapangan ada model-model besar sini, maka boleh dikatakan bahwa itu adalah sesar aktif. Ada garis seperti yang ini. Kemudian ada alur model seperti ini. Kemudian ada kesan penggerusan seperti ini. Ada penggerusan memanjang. Ya, ini semua. Ada Rose Mountain seperti ini. Kemudian ada siri sobekan. Ada cungkilan menyabik. Ada retakan menyabik. Ada kristalisasi kristal, retakan rembulan. Jundul menanggah, ada tangga-tangga. Jadi kadang-kadang kita melihat yang disebutkan tangga-tangga itu tangga-tangga seperti di Parangloe. Kalian pernah ke Parangloe melihat itu ada bertangga-tangga air terjun seperti itu ya, ada spur. Ya, kalau melihat seperti ini maka boleh dikatakan bahwa sesar itu sesar aktif, sesar Parangloe yang mengarah kepada Manuju sampai ke Takalar, gitu seperti itu ya, ada sekalian. Kalau di Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah model-model ada sekalian. Kita bisa melihat di sini model-modelnya ya. Nah, coba perhatikan, ini adalah sesar geser. Ini di lapangan. Kalau kita lihat. Ini yang menanggah. Ini zona campuran. Jadi kita bisa melihat model-model. Dan kalau kita dapatkan model seperti ini, maka kita katakan bahwa sesar aktif. Nah, garis gores kita bisa melihat seperti begini model garis gores. Garis gores ya. Jadi ada seperti ini ada garis gores. Nah, kemudian ini adalah karena kita berbicara geomorfologi tektonik, maka kita berbicara tentang yang namanya lipatan. Kalau dia lokal namanya syncline, anticline, dan syncline. Nah ya, seperti ini. Jadi kalau ini kita bisa melihat bahwa kalau dia global seperti ini, maka ya itu yang disebut sebagai cekungan. Dan disebut sebagai, kalau regional disebut sebagai cekungan, kalau global disebut sebagai geosyncline, dan lawannya itu adalah geotincline. Nah, seperti ini sekalian. Nah, kemudian kita melihat geometri lipatan. Nah, model-model seperti ini adalah lipatannya semua.
semuanya ya. Ada ini sebagai lipatan, lipatan rebah, tegak, kemudian baring seperti ini ya sekalian. Nah, klasifikasi lipatan. Jadi anticline dan syncline adalah istilah geometri yang digunakan untuk mendeskripsi struktur lipatan dalam batuan berlapis, di mana batuan tua muncul di pusat ataupun di sayap lipatan. Struktur ini juga dapat dikenali berdasarkan kedudukan. Nah, tadi saya katakan bahwa yang diukur itu adalah strike dan dip. Ya, nah, kita bisa melihat sebagai ada anticline-nya, ada syncline, ada monocline. Jadi ini ada 3 model-model seperti ini. Ya, ini adalah klasifikasi khususnya, kita bisa melihat di sini menangga-menangga di sini ya. Anticline-nya. Nah, kemudian ada syncline-nya dan seterusnya. Nah, coba kita lihat ya, ada syncline-nya seperti ini. Jenis-jenis lipatannya juga seperti ini ya, adik sekalian. Nah, coba kita lihat seismologi Sulawesi. Nah, teknologi Sulawesi di wilayah kejadian gempa bumi merusak di Sulawesi. Jadi banyak sesar-sesar yang ada di Sulawesi. Terutama sesar-sesar yang ada di sini ya. Itu adalah Palu Koro yang banyak. Ada Matano, ada Lawanopo, ada Kolaka, ada kalau kita di Sulawesi Selatan, ada sesar Walanai. Di daerah utara, di daerah Toraja, Enrekang, Pindrang ada sesar Sadang di sini yang pernah menjadikan mamasa terjadi terjadi gempa ya. Jadi itu sangat luar biasa di Sulawesi ini, sama halnya dengan sangat rumit. Tektonik di Sulawesi ini sangat rumit. Sama halnya kalau saya katakan tadi bahwa Sulawesi itu seperti kue lapis yang diiris-iris. Nah, teriris-iris itu di Sulawesi. Nah, tapi selama teriris banyak ini, tapi kalau mau mencari mineral-mineral, datanglah di Sulawesi. Di lengan, di selangkangan Sulawesi itu, di daerah Luhut Timur itu banyak sekali yang sebagai nikel. Itu daerah nikel di situ. Di Sorowako, di Lampia, di Malili. Saya baru kemarin datang dari Lampia. Nah, kita bisa melihat kecepatan rambat gelombang gesernya di Sulawesi. Juga ini kita bisa melihat bahwa memang sangat rumit di Sulawesi ini. Sulawesi ya. Kegempaannya juga demikian rumitnya. Karena banyak sesar-sesar, maka kegempaan juga akan tersebar seperti ini ya sekalian. Nah, model kegempaannya yang kami sempat rekam ya, adik sekalian, kami modelkan. Ini adalah ini di Sulawesi Selatan. Model gempanya seperti ini dan kedalamannya. Dari BMG kami bisa modelkan. Jadi dalam bentuk 3 dimensi modelnya seperti ini adik sekalian. Nah, ini bisa dibikin dengan MATLAB dan sebagainya. Silakan. Kemudian zona subduksinya kalau di Sulawesi Selatan itu ada bekas-bekas zona subduksi dari Selat Makassar, ada bekas zona subduksi dari Teluk Bone. Nah, seperti ini ya, adik-adik sekalian sumber gempanya. Nah, kemudian ini regresi, transgresi. Kita tahu regresi itu yaitu proses air laut relatif turun ke permukaan, susut laut yang disebut ya. Pengasaran ukuran butir kasimut atas, pengangkatan daratan aplit. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Sapaya atau ke Bantimurung atau ke Jendelata, maka kita akan dapatkan proses seperti ini. Kasar di atas, halus di bawah. Jadi dia regresi, susut laut. Kemudian transgresi, genangan laut ya. Nah, jadi dia pernah terjadi transgresi di sana, kemudian dia turun. Nah, seperti itu. Endapan lempung pelagik kemerahan sifatnya rijang, penghalusan ke arah atas dan pengasaran ke arah kedalaman. Nah, subsiden atau penurunan daratan. Jadi kita bisa melihat seperti ini adik sekalian. Ini yang saya maksud. Ini proses apa ini?
kasar ke atas, halus yang di bawah. Ini terjadi. Dan ini adalah intrusi, ini adalah lapa bantal yang ada di wilayah kita. Ini adalah batuan intrusi. Intrusi. Jadi kita bisa melihat seperti ini aja sekalian. Ini intrusi. Dan apa buktinya intrusi ini? Tanah-tanah di sekitarnya merah karena proses pemanasan dari intrusi seperti ini, adik sekalian. Nah, saya kira adik sekalian, terakhir ini saya sampaikan, dan terima kasih atas kepercayaan adik sekalian memberikan saya sebagai pemberi memaparkan presentasi yang sangat singkat ini dan terlalu cepat mungkin ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.